Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rizka, BP 17126. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan Google Slide untuk presentasi. Untuk langkah awalnya kita harus berada dulu dalam form Google Slide-nya. Di sini saya sudah berada dalam form Google Slide. Dalam Google Slide ini kita akan diberikan template seperti ada tanda galeri template. Kita cukup mengkliknya. Ini ada beberapa template yang diberikan. Dalam template ini, jika kita ingin menggunakan template, kita cukup mengklik template mana yang akan kita gunakan. Baiklah, di sini saya tidak akan menggunakan template apapun, tapi saya akan langsung membuat slide presentasinya seperti apa. Kita klik tanda tambah di sini. Setelah kita klik, kita akan berada dalam slide seperti ini dulu, seperti tampilan yang ada di layar. Kemudian, jika kita ingin mengubah tema, kita cuma akan mengklik tema di sini, maka di samping sini akan keluar tema-tema apa saja yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini, ada beberapa tema yang bisa kita gunakan. Untuk dalam tutorial ini saya akan menggunakan tema yang ini. Kita klik tema tersebut, nanti tampilannya akan seperti ini. Baiklah, kita akan mulai dulu untuk membuat presentasinya. Di sini kita bisa menambahkan judul atau apa yang akan kita buat. Saya contohkan seperti ini. Saya akan membuat mata kuliah yang saya ikuti. Di subjudul ini saya akan membuat nama saya dan nomor BP saya. Dalam ini kita juga bisa mengubah font, ukuran fontnya, ketebalan, kemiringan, atau kita memberikan garis miring juga bisa. Kemudian juga bisa merata kiri kanan, merata tengah, atau merata kiri kanannya juga bisa. Seperti apa yang biasa kita gunakan dalam Microsoft PowerPoint kita. Tapi bedanya di sini, dalam beberapa hal kita akan menemukan kelompok-kelompok yang mungkin sulit untuk kita temukan seperti yang ada di Google itu, di Microsoft PowerPoint tersebut. Contohnya seperti bentuk. Kalau biasanya kita dalam Microsoft PowerPoint-nya kita langsung akan ditampilkan begitu banyak bentuk yang akan kita gunakan. Tapi kalau di sini kita harus mengklik bentuk dulu, nanti kita akan diperlihatkan dengan tampilan seperti ini. Ada bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan panah. Di sini kita akan diberikan berbagai bentuk tanda panahnya, misalnya seperti ini bisa kita gunakan. Dan juga dalam garis juga akan dikelompokkan, tidak masuk ke dalam kelompok yang tadi. Dan juga untuk ukurannya kita cuma perlu menekan tanda tambah, tanda kurang untuk menambah ukuran font kita tersebut. Selanjutnya saya akan menambahkan slide selanjutnya. Untuk menambahkannya bisa kita gunakan tanda tambah di sini, atau kita bisa mencari tema yang akan kita gunakan di slide tersebut. Slide baru seperti ini, kita tetap menggunakan tema tadi, tapi dalam bentuk dalam bentuk slide yang lain seperti ini, dan ini. Baiklah, saya akan menggunakan tema yang kedua ini, bentuk slide yang kedua. Di sini saya akan memberikan judul bukan materi, tetapi misalnya kita membuat ini karena ada tugas, bisa kita gunakan. Saya akan membuatnya tentang apa tugas ini. Seperti ini. Kita juga bisa mengganti fontnya, ukuran fontnya, dan yang lain-lainnya. Tapi saya akan tetap menggunakan ini. Kemudian saya akan kembali menambahkan slide-nya dengan tata letak yang lain seperti ini. Saya akan menggunakan ini. Di sini baru saya berikan judul materi apa yang akan saya berikan. Contohnya saya akan memberikan materi judul sound. Di sini sound ini kan judul materi. Di sini kita bisa menambahkan apa tentang itu, pengertian sound, bagian-bagian sound, dan yang lainnya. Saya di sini akan mencontohkan bagian sound itu, misalnya ada digital sound,
Kemudian digital sound ini juga terbagi beberapa bagian seperti Dolby SR, Dolby Digital, Dolby Digital, Dolby Digital, Dolby Surround EX-nya, dan lain-lainnya. Seperti ini. Kita juga bisa mengatur, misalkan di sini ada bagian selain digital sound-nya masih banyak bagian-bagiannya. Di sini misalnya kita tambah digital sound-nya, kita beri pengertiannya. Baru kita uraikan beberapa ini dengan menambahkan slide setelah itu. Nah, dan di sini pun kita juga bisa menambahkan gambar apa yang kita minta. Untuk itu saya akan menambahkan slide barunya lagi. Contoh, ini untuk gambarnya saya akan memilih slide yang ini. Di sini untuk judulnya tadi kan saya buat untuk judul digital sound. Di sini akan saya tambahkan bagian mana yang akan saya jelaskan. Contohnya, saya akan menjelaskan tentang Dolby SR. Di sini setelah Dolby SR ini kita bisa memberikan materi tentang Dolby SR di bagian sini. Dengan kita percantik di bagian sini kita tambahkan gambarnya. Untuk menyisipkan gambar kita bisa menggunakan ini, kita klik akan bertemu ini sisipkan gambar atau audio atau video. Bisa kita sisipkan. Untuk itu di sini saya akan menggunakan sisipkan gambar, cukup ini yang akan saya tambahkan. Karena di sini telah diberikan icon untuk menambahkan gambar. Saya klik. Di sini akan ada pilihan, misalnya kita telusuri lewat internet, kita ambil dari Google Drive, dari foto, atau langsung dari URL, bisa kita ambil langsung dari kamera. Tapi untuk saat ini karena telah saya sediakan gambarnya, saya akan mengambil langsung dari komputer saya. Sini. Nah, di sini kita cukup mengatur tata letaknya untuk mempercantik presentasi kita tersebut. Nah, seperti ini kita percantik. Kita percantik di sini. Misalnya untuk di sininya kita tambahkan teksnya, misalnya Dolby SR itu apa, bagaimana penggunaan dalam Dolby SR itu, bagaimana Dolby XL itu bekerja, seperti itu. Begitupun untuk selanjutnya kita bisa menambahkan untuk hal yang lain. Sebenarnya dalam penggunaan Google Slide ini perbedaannya hanya di template, karena kalau kita di Microsoft PowerPoint yang biasa kita gunakan, kita hanya diberikan tema apa yang kita berikan. Tapi kalau di sini kita bisa menggunakan template apa yang kita inginkan, dan di sini langsung tersimpan di Google Drive kita sendiri. Untuk selebihnya sebenarnya lebih kurang sama dengan penggunaan di Microsoft PowerPoint yang biasa kita gunakan. Untuk itu terima kasih, hanya seperti ini yang tutorial yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.